ini dipromosikan mungkin. Ngadoni tepung. Halo semuanya. Oke, di sini saya Intan Nursanti sebagai host dan ada Saya Lisa Louis sebagai host juga di sini. di sini kita akan berbincang-bincang mengenai teknologi industri yang kita kedatangan Bapak Haji Mulyono sebagai narasumber. Betul. Sebelum itu kita mulai aja ya guys ya. Kita langsung mulai pertanyaan untuk Bapak Mulyono. Oke Mbak Nisa, silahkan Mbak. Sejarah atau awal mula perkembangan usaha ini berawal dari apa sih Pak kalau boleh tahu? Iya, begini ya Dek, karena waktu itu saya itu kan lahir di Wonogiri ya. Di Wonogiri itu setelah nikah udah berapa tahun itu ekonomi saya itu tetap tidak ada perkembangan. Akhirnya saya didorong dengan situasi dan kondisi, maka saya bisa sampai di Prambanan ini untuk ingin menjadi pengrajin mie ayam dan bakso. Namun waktu itu saya mencari pengalaman atau belajar di Cirebon. Di sana 25 hari setelah bisa saya terus pulang. Waktu itu jual lembu, terus saya beli gilingan itu Dek Manuel, gilingannya mereknya itu Atlas kalau nggak salah. Itu waktu itu kemampuan untuk bikin mie itu sehari cuma 10 kilo aja. Gilingan itu cuman tahan 3 bulan, akhirnya udah rusak. Setelah itu Dek, itu memang waktu saya mulai usaha itu ya banyak masalah, banyak tantangan. Mungkin kalau saya itu tidak tidak punya niat yang kuat, mungkin saya tidak sampai sekarang ini. Karena apa? Memang banyak saingan, banyak orang yang ngiri waktu itu. Namun semua bisa saya jalani dengan baik. Dan waktu itu gini, setelah saya itu udah jualan berjalan, alhamdulillah banyak teman-teman yang ingin jualan mie ayam bakso seperti saya itu. Akhirnya apa? Teman-teman tetap saya ajak bersama-sama untuk bekerja untuk keluarga, untuk anak dan istri, kan seperti itu. Alhamdulillah waktu saya datang di Prambanan tahun 90 Dek. Waktu tahun 90 itu memang sulit sekali, tapi setelah udah 3 tahun alhamdulillah ada perkembangan. Sudah saya merasakan bahwa kedepannya usaha saya akan lancar, maka saya terus mencari modal dan bagaimana supaya saya itu nanti bisa membahagiakan keluarga, terutama istri dan anak-anak saya. Ya alhamdulillah semua itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan baik. Awal pertama saya jualan mie ayam itu modalnya nggak banyak deh sebetulnya, cuman ya masalah prinsip saya itu, tujuan saya supaya bisa sukses. Alhamdulillah semua apa yang saya jalani asalkan saya tekuni ternyata bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena waktu itu saya itu tidak sekolah Dek. Jadi orang tua saya tidak mampu nyekolahkan saya. Saya cuman tamat SD. Setelah itu kan hidup di Wonogiri susah. Nah setelah sudah di sini udah 3 tahun itu mulai baik. Saya bikin mie pertama cuma 10 kilo, itu 3 tahun saya udah bikin mie itu sekitar 5 sak. 5 sak itu satu saknya 25 kilo itu. Dan teman-teman banyak sekali yang minat untuk mengambil mie produk dari saya. Karena apa? Saya produk mie itu bukan seperti orang-orang lainnya itu.
saya berusaha supaya air yang saya untuk membuat mie itu bisa bisa benar-benar bersih, steril. Saya pasang alat itu habis 49 itu. Dan air yang saya pakai untuk bikin mie itu airnya panas sampai 76 itu panasnya. Jadi panas sekali. Tapi kalau sini belum ada itu yang begitu. Karena apa? Karena itu makanan. Saya berusaha supaya mie yang saya produk itu benar-benar halal dan memang benar-benar bersih. Itu memang saya usahakan seperti itu. Setelah itu berjalannya waktu, makin lama alhamdulillah saya itu makin bisa mengembangkan usaha saya itu. Waktu itu memang saya itu didukung sama istri saya. Waktu itu punya warung sampai 5 dan punya gilingan bakso, gilingan ayam. Ternyata semua berjalan dengan baik. Maka dari itu kita mensyukuri ridho Allah atau rahmat Allah itu yang dikasihkan pada saya. Ternyata begini apalagi adik-adik yang sekarang ini baru menuntut ilmu yang jenjang yang tinggi, sedangkan saya aja nggak sekolah bisa bisa makan, bisa membahagiakan keluarga, apalagi nanti anak-anak atau adik-adik ini insya Allah nanti lebih bahagia setelah nantinya sudah bentuk keluarga, kan gitu. Itu jadi tidak sulit sebetulnya. Yang penting itu niat, niat didukung dengan kemampuan itu. Dan kalau saya pantang menyerah, meskipun itu usaha saya itu namanya usaha kan mungkin kadang-kala itu bisa baik, kadang-kala enggak, tapi saya tetap pantang menyerah. Itu saya berusaha supaya usaha saya itu bisa berjalan dengan baik, kan seperti itu. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apa? Kayak gini, perkembangan teknologi atau cara pembuatan yang digunakan zaman dahulu tuh kayak gimana Pak? Gini, awal semenjak pakai gilingan manual itu, saya itu bikin itu jadi dibencet dulu, bikin mie itu. Setelah diadoni tangan, itu terus dikasihkan meja, mejanya itu dikasih dikasih sak. Setelah itu ada kayu yang gedenya segini, dicencang itu terus nanti ditunggangi, diinjek-injek gini. Jadi yang diinjek-injek itu kayunya, kalau itu dipenyetnya sampai itu, dipenyet, dibolak-balik, terus dibalik, penyet lagi, sampai akhirnya udah diginikan, udah nggak kuat, itu baru digiling sama gilingan itu. Tapi setelah itu cuman sekitar 3 tahun, terus saya mendapat pengalaman beli gilingan ke Bayoran. Iya, Bayoran Teknik itu, terus pakai dinamo. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Dan sekarang seandainya seperti dulu, sekarang kan saya bikin mie sampai 12 sak atau 13 sak. Jadi kalau seperti waktu saya masih pakai itu gilingan manual itu nggak mungkin berjalan. Iya. Sedangkan sekarang aja gini, pres saya pertama 1, adonan itu 1, itu nggak keburu. Terus saya beli pres lagi, terus beli pres sama potong. Di situ ada pres 1, 2, 3, 4 itu baru keburu. Karena apa? Memang proses bikin mie itu memang lambat atau lama, itu tidak bisa jalan. Karena apa? Ya kalau cuman yang penting jadi mie itu sebetulnya nggak lama. Tapi kalau saya kan berusaha supaya mungkin pelanggan saya itu tidak ada keluhan, mungkin minyak rontok, minyak digodok itu nggak kenyal. Jadi kalau terigu ya pilih yang kualitas unggul. Tapi banyak yang teman-teman saya kan banyak itu yang terigu itu campur-campur. Ada
ada cakra, ada segitiga, ada beruang biru, ada ini campur-campur supaya nantinya itu untungnya mungkin lebih banyak kan seperti itu. Kalau saya enggak, terigu yang saya pakai langganan saya udah cocok, udahlah itu meskipun itu agak mahal kan seperti itu. Iya, menjaga kualitas. Iya, kalau seperti itu, jadi tidak mengawur. Karena apa? Kita bisa hidup, bisa bentuk keluarga ya. Mungkin ya seperti teman-teman lainnya itu, karena saya bikin mie itu, kalau saya produk mie itu cuman sembrono, mungkin sakar pulau dewe sementara untuk mungkin ya lama-lama tetap gulung tikar kan seperti ya, itu. Betul. Jadi jangka pendek ya. Iya, kalau hanya nggak mementingkan kualitas kan hanya jangka pendek itu. Nek, kendalanya selama bisnis ini apa sih Pak? Gini ya, kendalanya begini, masalah harga terigu. Masalah harga terigu? Iya, dulu itu zaman Pak Harto lengser di. Harga terigu cuman 13,5. Itu per sak Pak? Per sak. Setelah Pak Harto lengser kan krisis. Di Monetar itu. Terigu itu sampai 90 ribu. Ya itu. Terus juragan terigu saya itu ke sini. Pak Mul, tempatnya luas, saya titip terigu karena terigu itu akan sampai 90 per sak, kan gitu. Penuhi ini semua penuhi. Setelah itu saya 1 minggu udah naik 45. Saya terus perhiasan istri saya jual. Terus saya ke tempat juragan terigu itu. Pak, terigu yang udah masuk tempat saya tetap saya bayar seperti harga sekarang 45.000 itu. Itu, wah aku jeneng akal-akalan cara Jawa nih. Iya enggak Pak, karena kita kan kerjasama, jadi saling menguntungkan kan seperti itu. Akhirnya oke kan seperti itu. 1 minggu 65, 1 minggu lagi 80, 90 terakhir. Terus mie, saya bikin mie 1 kilo saya jual 3.500. Langganan saya kembali semua, nggak ada yang ngambil karena harganya semula kan 800 per kilo, terus jadi 3,5. Kalau nggak 3,5 nggak nutup. Akhirnya nggak jadi semua. 1 hari saya nggak merodok mie. Setelah hari kedua saya mau bikin juga nggak berani ya Dek. Itu ada yang datang 1, 2, ada saya bikinin ya tetap 3,5. Terus akhirnya mungkin teman-teman itu cari yang murah mungkin, tapi di sana juga mahal sama. Akhirnya kembali. Setelah kembali saya normal bikin mie normal, alhamdulillah harga terigu turun sampai 60. Itu tahun pinten konon Pak? Tahun Pak Harto krisis itu tahun 97 ya Dek? 98. Ya 98 itu. Ya itu jarak 3 bulan. Oh, jarak 3 bulan. Terigu itu turun. Oh, setelah turun itu saya ngubungi teman-teman pengrajin mie. Gimana nih terigu turun 60? Karena apa? Sekarang itu harga terigu belum stabil. Ya tetap dijual 3.500 per kilo. Saya ngikuti sama teman-teman. Karena apa? Kan saya itu ada paguyuban pengrajin mie seperti saya. Dari Bogasari itu ada orang sekitar 45. Dari Sriboga juga ada sekitar 40-an itu. Jadi setelah ada perubahan harga terigu, kita tinggal ngubungi teman-teman gimana masalah mie itu nanti seandainya terigu naik sekian. Dan ini kesepakatan. Jadi kalau saya naik 1.000, teman-teman juga naik, nggak naik itu bisa. Itu bukan seperti tempe. Kalau tempe itu nggak bisa deh itu, karena apa? Nggak ada paguyuban. Itu. Jadi ya itulah namanya orang bisnis seperti saya itu memang resiko. Kalau resiko nggak jadi nggak ada.
Oke. Asalkan kita cara bikinnya itu hati-hati dan memang benar-benar menjaga kualitas, itu tidak ada masalah. Oke, untuk teknologinya Pak, kalau dulu itu teknologinya kayak gimana dan sekarang pasti mengikuti perkembangan zaman kan Pak, pasti ada kemajuan. Betul. Ya, Ya. bisa dijelaskan Pak. Ya begini, sekarang gini ya, kalau dulu itu mungkin ya yang penting bisa bisa mencukupi untuk bikin mie, bisa mencukupi konsumen karena konsumen makin banyak dan mungkin sekarang itu banyak press saya, gilingan saya yang saya nggak pakai itu banyak karena apa? Ya ketinggalan. Jadi sekarang tetap saya perbaiki terus supaya tidak ketinggalan zaman. Karena apa? Kalau dulu itu bikin satu sak itu sampai 1,5 jam. Ya. Kalau sekarang enggak, satu sak itu setengah jam selesai itu. Satu sak itu kurang lebih nanti jadi berapa mie Pak? Kalau satu sak itu cuman jadi 25 kilo, 25 kilo. Berapa porsi itu kira-kira? Ya satu porsi yang biasa di teman-teman itu satu kilo menjadi 13 sudah dikalikan aja. Kan itu. Terus harganya gini. Kalau sekarang per kilo itu 15.000. Nimbang saya bukan 10 on tapi 12 on. Karena apa? Terigu itu kan masih tepung. Setelah saya kasih air, berat. Yang dulunya itu sebelum saya kasih air belum jadi mie itu cuman 25 kilo. Setelah saya kasih air jadi mie itu menjadi 30-an. Jadi hitung-hitung saya itu tetap menjual tepung mie, hitung-hitung. Tapi ya teman-teman ada yang cuma 11 on, 10 on ada. Kalau saya nggak mau. Kalau itu memang jadinya segitu ya tetap saya jual seperti itu kan, seperti itu. Jadi kalau sekarang kan mungkin dihitungkan tapi sok kadang-kadang ya nggak cocok ya. Satu sak terigu harganya 248. Satu sak jadinya mie 25 kilo. 25 kilo kali Mie 25 kilo. Jadi tetap aja 25 kilo seperti masih terigu toh. Karena ketambahan air, tambahan itu. Dan kalau dikalikan 15 kali 25 kilo itu mungkin ya masih ada untungnya. Karena dipotong cuman kresek sama obat mie. Kalau saya nggak pakai pengawet jadi cuman garam sama soda kue. Garam soda kue nih kok? Iya, garam sama soda kue. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai binsuat, dulu itu malah ya pakai seperti borak, formalin dulu. Tapi kalau saya enggak. Sebetulnya enggak pakai borak maupun formalin. Yang penting itu bahannya baik, bagus. Dan cara bikinnya harus benar-benar yang matang, itu tetap kenyal. Itu. Jadi kalau teman-teman pakai pengawet ya silahkan, kalau saya enggak. Dan kemampuan mie saya itu bikin pagi jam 4, nanti setelah jam 7 jam 8 sore itu harus ditim supaya enggak basi karena enggak ada pengawet. Dan itu. Jadi kalau makan mie dari buatan saya itu aman. Terus terang itu. Jadi ya gimana ya kalau orang itu ya ada yang sampai mie itu 3 hari nggak basi ada, tapi hati-hati itu. Biasanya bahaya. Ya, sekarang ya logikanya tepung dicampur dengan air, coba aja deh kamu nyampur, nanti setelah besok pagi seperti apa? Kan pasti udah basi, udah bau. Kok sampai 3 hari? Itu kan harus hati-hati itu. Iya, itu. Banyak pertanyaan ini. Iya, banyak pertanyaan itu. Dulu itu saya didatangi dari dari Balai POM untuk ngecek masalah bakso. Dari sana menyatakan bahwa bakso yang dibanting itu enggak
gepeng, malah mendal-mendal seperti kelereng. Katanya ada pengawetnya. Saya suruh ngecek, coba cek gilingan saya. Kalau bakso tempat saya itu kan begini, dagingnya yang murni, dan kanjinya nggak banyak, cuma sedikit. Lah yang dibanting gepeng itu kan kanjinya banyak, ya. Terus dagingnya cuma mungkin sejenis yo gaji-gaji itu loh, lemak-lemak itu kan seperti itu. Pernah datangi. Nah waktu itu banyak yang pakai formalin, sewaktu geger mie ayam pakai formalin itu, omset saya turun meskipun saya nggak pakai. Awalnya itu 7 sak, tinggal 2 sak. Terus saya gratiskan mie di kecamatan situ itu 1.500 porsi. 2 jam habis itu. Saya pakai gerobak 5 itu, 2 jam habis. Tapi setelah itu usaha saya mulai bagus lagi, bertambah sampai sekarang. Itu pernah terjadi. Jadi memang usaha seperti saya memang ya suatu saat ada ada mungkin kendala informasi yang mungkin informasi itu memang benar-benar aja sebetulnya, tapi ya disebarluaskan ke seluruh tanah air. Itulah yang saya tidak suka itu. Padahal tidak semua pakai formalin burak itu kan enggak seperti itu. Perbedaan alat yang digunakan buat memproduksi mie sama bakso ini, perbedaan alat zaman dulu sama sekarang tuh apa aja Pak perbedaannya? Gini, dulu itu saya bikin mie sebelum ada gilingan Mbak. Itu digepuk daging itu. Jadi bendu sama geblek digepuk niku. Jadi awal saya jualan masih bujang itu di Cilacap, itu jualan bakso saya cuma 3 on. Bayangin 3 on. Digeblek, terus nanti kalau daging diginikan udah putus ya. Terus nanti dicampur sama kanji atau pati. Pati telo itu Mbak. Itu. Terus digelindingi. Waktu itu kalau dagingnya nggak bersih, ada itu yang putih-putihnya itu nggak jadi. Tapi kalau sekarang gaji di ayam jadi kok digiling itu. Iya sekarang karena apa? Udah ada gilingan itu. Bahkan saya waktu saya giling bakso itu ada loh orang tiap hari ini menggilingkan itu ayam sampai 75 kilo, 80 kilo. Dijual bakso lho Mbak, eceran itu bakso ayam itu. Itu ada itu. Tapi kalau zaman dulu kalau nggak pakai gilingan itu nggak jadi tuh. Dan sekarang kan mungkin ya gimana ya, ya teknologi makin canggih, mungkin malah sekarang pakai listrik gitu, nggak pakai diesel ada. Saya udah pernah itu pakai, cuman hasilnya tetap bagus yang pakai diesel. Karena apa? Kalau diesel itu bisa mutarnya bisa kencang, kan bisa dibikin kencang, bisa lambat teman. Tapi kalau dinamo listrik, cuman mutarnya ya seperti itu terus, nggak bisa. Karena apa? Kalau bakso kelamaan waktu giling, itu loh Mbak, seperti wajan itu gilingan itu hasilnya jadinya bakso nggak bagus. Iya, kalau begitu jegurkan nanti terus pertama kan gasnya cuman pelan ya, pelan. Setelah udah campur bumbu langsung digas mungkin berapa putaran udah lembut, itu hasilnya bagus. Tapi kalau yang pakai dinamo itu tetap ya lama karena mutarnya cuman itu terus nggak bisa, dan itu kalau pengalaman bakso seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak, kalau Bapak kan sebagai pemilik penggilingan ya Pak, itu produk-produknya didistribusikan kemana atau ada ya? Kalau saya gini, baik itu saya produk mie maupun bakso,
itu pedagang itu mendatangi saya tidak ada yang keliling, yang nunggak. Karena apa? Anak saya itu dulu punya ide, Pak, seandainya door to door ke tempat pedagang-pedagang nanti dikirim, jangan. Itu nanti malah kita jadinya nggak enak. Karena apa? Malah dosa. Orang yang sudah seperti itu pasti punya niat yang jelek. Seandainya adik dagang, Dek, ambilnya mie dari mana? Ambilnya mie dari mana? Dari sana, Pak. Harganya berapa? Seandainya 14. Udahlah, saya kirim. Nanti ya sama harganya. Nanti mungkin timbangannya saya angeti. Ya, banyak nih Jogja seperti itu, Mbak. Akhirnya orang itu terus pindah ke saya. Apakah itu enggak Mbak? Apa enggak dosa kalau seperti itu? Karena apa? Itu langganannya orang. Ada lagi itu kalau di Jogja, Mas, jualan minyak ambil dari mana? Dari Pak Warto, Mas. Bu, ambil tempat saya aja. Wah, saya punya utang ya, Pak. Utangnya berapa? Saya kasih banyak. Jadi saya itu tiap pertemuan di paguyuban waktu dulu itu saya yang dituakan waktu itu. Setelah udah paguyuban itu saling menyalahkan teman-teman, saya ditanya sama kalau Mbak Mul gimana? Kalau saya gini, orang nandur ki ngunduh. Gitu? Nek nyilih-ngulihke, nek utang nyaur. Nek sampean ki merayu-merayu langgannya orang lain, pasti nantinya kamu tetap anak buahmu diambil orang lain. Kalau saya seperti itu. Kalau di Prambanan cuma Mas Mio sama almarhum Mas Prapto. Itu sama saya klek. Jadi kalau terigu naik, dan itu tidak boleh merayu anak buah saya, anak buahnya Mas Prapto, nggak boleh. Itu seperti itu. Ya itu. Cara mengoptimalkan penjualan ini pripun, Pak? Kalau saya gini, apa keluhannya langganan saya? Seandainya Pak serokannya rusak, saya beliin. Itu ya nggak mahal kan, cuman 60.000 itu loh ya, serokan yang stainless itu loh, Dek. Itu terus mungkin ada yang keluhannya, Pak dandang saya itu bocor, insya Allah saya beli. Wong itu ya juga nggak mahal, paling 200. Tapi kan untuk ngikat pelanggan tidak lari kan, seperti itu. Itu prinsip saya seperti itu. Kalau Lebaran untuk mengikat langganan gini, Dek, variasi tidak sama. Jadi setelah saya bikin kaos yang punya logo atau punya ya saya tulisi mungkin grup Mulyono Grup itu dan ada lain-lainnya, itu nanti yang habis banyak tetap saya kasih ya sedikit untuk nanti pesangon anak-anak. Jadi saya amplop. Cuman variasi, yang banyak ya banyak, yang sedikit mungkin seperti itu, karena itu suatu ikatan, saya tidak janji kok itu. Jadi itu sukarela kalau saya seperti itu. Jadi meskipun saya itu ya mungkin langganan saya nggak banyak tapi stabil itu. Jadi seperti itu. Wawancaranya udah selesai nih, Pak. Jadi dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak sebagai pengrajin mie dan bakso memastikan produknya itu higienis, bersih, dan menggunakan mesin yang bahan yang bagus, yang berkualitas juga. Dan mesinnya juga berkembang ya, Pak. Semakin lama berkembang usahanya juga, mesinnya juga. Insya Allah. Semoga usahanya Bapak makin amin. Ya, amin. Terima kasih sekali ya Bapak. Ya. Kami. Oke, sekian perbincangan kami. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan. Ini apa kita wawancara. Saya Anissa pamit undur diri. Saya Intan Nursanti juga pamit undur diri. Terima kasih.